meskipun dia punya kebaikan seberapapun jumlahnya, maka tidak ada gunanya bagi mereka, tidak memberi. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-91 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wa la iftada bih. Ali Imran 91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu dan mati wa hum kuffarun, sedangkan mereka tetap dalam keadaan kafir atau mati dalam kekafirannya, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walau iftada bih, walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, barang siapa mati dan matinya kafir, kafir itu berarti mati dalam keadaan tidak memeluk Islam atau memeluk agama selain Islam, itu Yahudi atau Nasrani, atau dia memeluk agama Buddha, atau memeluk agama Hindu, atau memeluk agama Konghucu, atau memeluk agama Majusi. Pokoknya siapa mati tidak dalam keadaan beragama Islam. Nah, meskipun dia ini dulu telah berbuat baik, bahkan dia pernah berinfak dengan emas segedening bumi, dia pernah berbuat baik dengan bersedekah, atau telah menghibahkan harta yang banyak, bahkan tidak hanya sekali dua kali, berulang-ulang. Nah, maka meskipun ia anggap sebagai suatu amalan yang baik kepada Tuhan barangkali, namun dia tidak memeluk Islam, dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka tidak akan bermanfaat kepada mereka sama sekali. Jadi sapa wonge punya kebaikan dan bahkan tiap hari beramal soleh, bahkan nilai kebaikannya sagedening bumi iki neng dudu muslim, maka tidak berguna sedikitpun kebaikannya bagi yang bersangkutan di akhirat nanti. Nah, ini zaman Nabi pernah dilakukan oleh salah seorang yang bernama yaitu Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini adalah seorang kafir tapi suka menjamu tamu, suka menolong orang-orang yang miskin, suka mengobati atau mengobatkan orang-orang yang sakit, ngasih makan orang-orang yang tidak punya makan, orang-orang kelaparan. Bahkan dia juga orangnya sumeh, lomo, ringan tangan, infaknya di mana-mana. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka akibatnya akan diterima ya ayat ini. Meskipun dia punya amal kebajikan segede apapun, meskipun dia punya kebaikan seberapapun jumlahnya, maka tidak ada gunanya bagi mereka, tidak memberi manfaat sedikitpun besok di akhirat. Nah, ketika Abdullah bin Jad'an yang seperti ini ditanyakan pada Nabi, Nabi juga pernah menjawab, ya Rasulullah, apakah amalan Abdullah bin Jad'an ini berguna untuk dirinya? Jawab Nabi, la, tidak. Innahu lam yakul yauman minad dahar rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena ia belum pernah mengucapkan sehari pun sepanjang hidupnya, ya Tuhanku, Rabbi. Dan siapa? Allah. Dia nggak pernah seumur-umurnya dia nyebut nama Allah sebagai wujud bukti ia beriman kepada Allah.
Bahkan tidak pernah mengatakan Rabbik firli, Tuhanku Allah ampunilah aku. Khati'ati, kesalahan-kesalahanku. Yaumaddin, pada hari pembalasan nanti. Enggak pernah percaya dengan hari pembalasan. Karena ia tidak beriman pada Allah, enggak beriman kepada Rasul Allah, dan tidak beriman pada hari akhir, maka tidak ada gunanya bagi dia beramal soleh sebanyak apapun. Bahkan orang tak tahu nyebut nama Allah, enggak tahu njaluk ngapura, mana mungkin dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya dan akan dikabulkan permohonan maafnya. Ini siapa Nabi seperti itu. Jadi mbok dhek kuwi beramal seberapapun jumlahnya, neng enggak beriman kepada Allah, enggak beriman pada Rasulullah, dan tidak beriman pada hari akhir, maka tidak ada gunanya. Gunanya ya neng dunya kuwi manfaat ditonggo-tonggone, dinikmati orang banyak, tapi itu tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Sebagaimana juga ayat 1, 2, 3 surah Al-Baqarah dikatakan, wala yuqbalu minka adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Orang kafir itu tidak diterima daripadanya tebusan untuk mereka. Jadi bahwa ditebus kesalahannya itu dengan seberapa pun nilainya. Bahkan wala tangau syafaat, dan tidak akan bermanfaat. Syafaat sedikit pun artinya apa? Meskipun di sana itu Nabi memberi syafaat, tapi orang-orang kafir tidak akan dapat syafaat. Di akhir itu saya nak pitulungan. Dari mana? Kalau kita baca Quran ditulungi oleh Al-Quran. Kalau kita suka puasa ditulungi oleh puasa. Kalau kita ini punya saudara yang mati syahid, tulungi mati syahid. Punya anak yang hafal Quran, ditulungi oleh dia. Ketemu orang-orang soleh di dunia, banyak temannya, dia dicari dan dirahmati untuk dikeluarkan dari neraka. Dan jelas adalah syafaat Nabi kita yang tidak terbatas jumlahnya bagi umat muslimin ini. Tapi karena tidak ada keislaman, nggak ada keimanan, terhalang. Maka orang kafir, orang yang murtad terhalang dari syafaat. Lawang ahli bid'ah aja nggak disyafaati, apalagi wong kafir. Makanya berhati-hatilah, jagalah agama itu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jagalah Islam itu. Jangan kemudian kita murtad meninggalkan agama karena alasan apapun, lalu kemudian kita begitu murahnya mengganti dengan senangan dunia, akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi orang-orang yang hanya senang di dunia sementara dengan kesenangan yang kita peroleh, yang di akhirat tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhirat itu enggak ada namanya bai'un, jual beli. Artinya orang nek wong mati ku nggawa duit. Sing iso nggih tuku nang kono. Sekalipun digawani namanya money. Karena namanya kan, saya itu yang kemarin ngisi pengajian Solo Square. Ngisi sebulan sekali, saya tidak pernah tahu ada perubahan apa di sana. Saya masuk ya lewat parkiran, Saya iso metu. Kenapa? Karena parkirnya ternyata money. Ayo mundur-mundur nang ngarepe tak dudul kene rasa metu, nek wong moro. Ada apa, Pak? Gimana ini, saya nggak bisa keluar ini. Nah, ya kita pakai manual aja. Nah, bayar 2.000, nanti 10 menit. Nah. Oh, berarti yang rene iku tunggu kartu tol kayaknya. Orang itu kita mau lewat tol kudu nganggo kartu tol. Saking yang parkiran kudu nganggo kartu parkir. Suwe-suwe nyandani kartu kabeh. Sekarang itu kita dulu tuh dilarang main kartu, sekarang malah kita mainannya kartu terus.
Suwe-suwe engko buang hajat ke terminal pun pakai kartu. Kartu semuanya. Kartu vaksin, kartu BPJS, NPWP, kartu ATM, KTP, SIM. Nah, sekarang itu kartu saya dompetku sini wakan kartu tok. Nyandi kandel di sini kartu kabeh. Kartu e-money. Ya. Kita itu kalau kemana-mana pakai e-money tadi itu. Ngisek-ngisek, nah, yang Indomaret, kemudian ditambah nilainya berapa. Nanti kalau kita ke tol pakai dudul itu, yang parkiran ya pakai kuwi, walah. Entek musalnya saya jadi kartu kabeh. Ya itulah negara penuh kartu. Sekarang itu. Nah, orang nek uang mati nggo kartu itu soyan. Mana kartu remi sisan yang digawa itu. Wah, diadap langsung. Nah, ini. Nah, jadi seandainya orang itu mati nggo kartu ning kono ATM-e reneng. Itu kan. Makanya labaiun enggak ada jual beli di sana. Wala khilal, enggak ada persahabatan. Gak ono sing diandalke ning kono kejaba malah-male dhewe. Kanca rasa diandalke. Duit tok gawa paribasane ora bakal ditampa. Ngene. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yaitu 36 Al-Maidah. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu la yaftadu liyaftatu bihi min azabi yaumil qiyamati wa ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, sekiranya mereka itu mempunyai kekayaan perbendaharaan sepenuh bumi ini. Wa mislahu, dan semisalnya lagi bersamanya, jadi duwe bondo sak kebaing bumi lan sepadane meneh. Liyaftatu bihi min adabi yaumil qiyamah, ia akan gunakan untuk menebus dirinya, untuk membentengi dirinya dari siksa hari kiamat. Karena dunia kan duit jadi mukjizat. Arab ngurus apa kurang apa kayak iki wis maku. Wong ketabrak loro kaedit kayak tomboknya wis laku. Neng kono urusannya ra kaya ngono kuwi. Neng dunia iso duit sing tinggi, nah akhirat butuh duit. Jadi neng dunia itu duit jadi senjata wis. Gitu. Nyawane neng duit neng dunia. Neng akhirat itu duit enggak laku lagi. Meskipun sekiranya orang mati itu pernah beramal sebanyak sisi dunia, sebanyak laut dan bumi, langit dan angkasa. Nah, kalau dia tidak beriman kepada Allah, nggak berguna. Ataupun seandainya orang itu mati bawa emas, bawa perbendaharaan sebanyak isi bumi dan langit. Ma tuqbila minhum. Maka tidak akan diterima. Allah ora butuh. Wong sing gawe donya saisine Gusti Allah, sing gawe sugih maraten satu Gusti Allah enggak butuh. Maka enggak terima dari mereka itu. Walahum azabun alim, dan tetap adab yang pedih. Jadi bagi orang seperti ini enggak akan ada ampunan, tetap ada siksa. Jadi enggak bisa ditebus. Makanya pun kita menurut jangan terperdaya oleh dunia sampai kita lupa menjadikan dunia sebagai sesuatu yang paling utama, lalu kita kemudian meninggalkan akhirat. Menungso iki kaya ninggalke pengajian saka ngoyak donya. Gitu. Apa ninggalke donya do ngoyak pengajian? Kedua, oke wong itu telat salate demi mencari dunia. Apa nelatkan dunia untuk mencari akhirat?
Urusan dunia itu wong ngantek mangkat isuk saka omah ning joglo jangan mandek olah. Nonton wong lewat nyambut gawe jam 8. Ulah dalan nganti kebak macet-macet. Nah apa tuh mon pengajian kula subuh tuh dalan sak gang nganti macet. Ya. Nang jangan nang joglo jam 7:30 lah. Wong dalan kolor kebuak. Pokoknya ning Klodran ngono sing gampang itu. Wong mlaku Boyolali, Paranyang Solo, saka Alesanya Solo kabeh itu kebuah. Kabeh golek donya. Wah, kabeh do pancing kabeh. Alor itu. Coba enek ora pengajian sak gang adalah nanti macet orang tahu. Jarang. Setahun pisan ngono karuan nek bakdo tok. Itulah namanya orang golek donya itu luweh akeh timbang golek akhirat. Bahkan sampai menggadaikan agama demi akhirat, demi apa namanya? Demi dunianya. Ini loh. Kemudian juga ada dalam Al Imran 91 ini, jelas ini kan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqabbala minhum min ahadihim mil'ul ardi dahaban wa lam iftada bih. Orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak beragama Islam, maka tidak akan diterima tebusan daripadanya untuk selamat dari neraka itu dengan emas segedening bumi itu, meskipun mereka ingin menebusnya. Lawif tadabi, maka tidak akan bisa menebus dirinya dengan sebanyak apapun yang dia miliki. Ini monggo keyakinan itu benar-benar dipertahankan, dijogo nganti mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati kejaba mati dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah. Jangan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, Rasul dan akhir. Yang jelas ojo mati dalam keadaan punya keyakinan dan akidah di luar agama Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.